Halo, selamat bertemu kembali. Salam sehat dan tetap semangat. Dalam video kali ini akan membahas materi kelas 8 relasi dan fungsi, yaitu cara menyatakan relasi. Pertama-tama mari kita pahami pengertian tentang relasi. Relasi himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang menghubungkan anggota himpunan A ke himpunan B. Himpunan A dan himpunan B memiliki relasi jika ada anggota himpunan berpasangan. Untuk memahami tentang relasi, mari kita lihat contoh berikut ini. A, misalkan himpunan anggotanya Andre, Siti, Ana, Lala. B, anggota himpunannya adalah matematika, fisika, biologi, IPS, dan prakarya. Nah, relasi yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B adalah, mungkin relasinya menyukai, atau bisa juga mempelajari, atau bisa juga mengerjakan tugas, dan lain-lain. Jadi, inilah yang dinamakan relasi. Kita lihat cara menyatakan relasi. Mari kita lihat cara menyatakan relasi. Cara menyatakan relasi itu ada 3 cara. Yang pertama dengan diagram panah, yang kedua dengan himpunan pasangan berurutan, yang ketiga dengan diagram Kartesius. Sekarang kita yang pertama dulu dengan diagram panah. Dengan diagram panah, kamu menggambar dua berbentuk oval ini, dua himpunan yang berbentuk oval. Atau misalkan boleh juga berbentuk persegi panjang. Kemudian kamu beri nama, ini anggota A-nya, ini anggota B. Kemudian anggota-anggotanya kamu cantumkan. Kemudian untuk yang depan kasih titik di belakang, kasih bulatan, kasih noktah ya ini. Kemudian untuk yang B, kasih noktahnya ada di depan. Begitu ya. Kemudian misalkan di sini Andre, Siti, Ana, Lala itu himpunan A, anggota B-nya matematika, fisika, biologi, IPS, dan prakarya. Sedangkan relasinya adalah menyukai. Nah, misalkan Andre menyukai matematika, kita hubungkan dari titik ke titik, kemudian kita kasih tanda panah. Andre juga menyukai biologi, maka Andre kita hubungkan ke biologi pakai tanda panah. Kemudian Siti menyukai pelajaran fisika, misalkan kita hubungkan dari titik ke titik. Kemudian Ana misalkan menyukai 2 pelajaran yaitu biologi dan prakarya. Kemudian Lala misalkan menyukai IPS. Inilah cara menyatakan relasi dengan diagram panah. Sekarang mari kita menyatakan relasi dengan himpunan pasangan berurutan. Cara menyatakan relasi yang kedua yaitu dengan himpunan pasangan berurutan. Untuk menuliskan himpunan pasangan berurutan, kita harus memakai tanda kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Masing-masing harus kita pakai kurung kecil, kurung buka, dan kurung tutup. Kemudian habis itu kita kasih koma ya untuk membatasi dari satu himpunan ke himpunan yang lain ya. Misalkan Andre di sini tadi yang masih soal A ya, masih yang diagram panah, Andre tadi menyukai matematika juga menyukai biologi. Maka kita tuliskan masing-masing di sini Andre, matematika. Setelah itu kita tulis lagi Andre biologi. Kemudian di situ Siti menyukai fisika, maka kita tulis Siti fisika. Kemudian Ana itu menyukai biologi dan prakarya, berarti Ana biologi, Ana prakarya. Kemudian Lala menyukai IPS. Nah, kita tulis Lala IPS. Kemudian diakhiri dengan kurung kurawal tutup. Inilah cara menyatakan relasi dengan himpunan pasangan berurutan. Cara menyatakan relasi yang ketiga yaitu dengan diagram Kartesius. Kita buat salib sumbu yang mendatar dan tegak saja. Nah, untuk yang mendatar itu untuk anggota A, anggota yang depan. Untuk yang tegak itu anggota B atau pasangannya yang belakang ya. Misalkan di sini tadi anggota A adalah Andre, Siti, Ana, dan Lala. Untuk anggota B
matematika, fisika, biologi, IPS, dan prakarya. Kemudian tadi untuk yang diagram panah, kalau Andre itu menyukai matematika dan biologi, maka pada matematika ini kita kasih nokta. Andre menyukai matematika, Andre juga menyukai biologi. Kita kasih nokta. Kemudian Siti hanya menyukai fisika. Nah, Siti menyukai fisika di sini. Kemudian Ana itu menyukai biologi dan prakarya. Ana menyukai biologi dan prakarya. Kemudian Lala hanya menyukai IPS. Jadi Lala kita hubungkan dengan IPS. Ya, inilah cara menyatakan relasi dengan diagram Kartesius. Contoh soal yang pertama, buatlah diagram panah dari himpunan A ke himpunan B dengan relasi 1 lebihnya dari. Dengan himpunan A, 2, 3, 5, 9, 12. Dan B, 1, 4, 7, 8, 11, dan 12. Mari kita buat diagram panahnya. Kita buat kurvanya yang memuat himpunan A, juga kurva yang memuat himpunan B, bisa berbentuk oval, bisa berbentuk persegi panjang. Kemudian kamu tuliskan relasinya 1 lebihnya dari. Kemudian supaya kita mudah membuatnya, kita sambil baca. Misalkan 2 itu 1 lebihnya dari berapa? Nah, berarti 2 itu 1 lebihnya dari 1. Nah, kita hubungkan. 2, 1 lebihnya dari 1. Nah, 3 harusnya 1 lebihnya dari 2, tapi B-nya tidak ada 2. Nah, sekarang 5. 5 itu 1 lebihnya dari 4. Nah, berarti 5 kita hubungkan ke 4. Nah, kemudian 9. Nah, 9 itu 1 lebihnya dari 8. Maka 9 kita hubungkan ke 8. Kita kasih tanda panah. Kemudian kalau 12 itu 1 lebihnya dari 11. Maka 12 kita hubungkan ke 11. Inilah diagram panah yang menunjukkan relasi 1 lebihnya dari. Contoh soal yang kedua, P 2, 4, 6, 8 dan Q 2, 3, 4. Nyatakan relasi tersebut dengan pasangan berurutan. Jika relasi dari P ke Q adalah kelipatan dari. Nah, supaya memudahkan kamu dalam menjawab soal ini, misalkan kamu bisa juga membuat dengan diagram panah dulu. Kita buat dengan diagram panah dulu supaya lebih mudah dalam menjawabnya. Ini 2, 3, 4. Nah, kita hubungkan. Kalau 2 itu kelipatan dari 2. 4 itu kelipatan dari 2, juga kelipatan dari 4. Kemudian 6 itu kelipatan dari 2 dan kelipatan dari 3. 8 itu kelipatan dari 2 dan juga kelipatan dari 4. Nah, sekarang dengan mudah kita bisa menuliskan dengan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Nah, 2 kelipatan dari 2. Kemudian yang 4 itu kelipatan dari 2 dan 4 juga kelipatan dari 4. Kemudian 6, ini bisa terus begini ya, tapi saya potong di sini. 6 kelipatan dari 2 dan 6 kelipatan dari 3. Kemudian 8 itu kelipatan dari 2 dan juga 8 kelipatan dari 4. Inilah cara menyatakan relasi pasangan berurutan dari P ke Q dengan relasi kelipatan dari. Contoh yang ketiga dan keempat, ini bentuknya diagram panah. Nah, misalkan relasi yang ketiga adalah setengah dari. Nah, anggota P-nya 2, 4, 6, 8, anggota Q-nya 1, 4, 6, 8, 12, 16. Relasinya setengah dari. Berarti kalau 2
2 misalkan apakah setengah dari 1? Bukan ya, tapi 2 adalah setengah dari 4. Jadi setengah kali 4 kan 2 ya. Jadi 2 setengah dari 4. Jadi 2 kita hubungkan ke 4. Kemudian kalau 4, nah 4 itu setengah dari 8. Kita hubungkan 4 dengan 8. Nah, kemudian kalau 6 itu setengah dari 12. Kemudian kalau 8 itu setengah dari 16. Inilah relasi setengah dari P ke Q jika anggotanya P-nya ini dan Q-nya ini. Kemudian kita lihat yang soal nomor 4. Sekarang relasinya adalah 2 kali dari. Ini 2 kali dari ya. Nah, kita gambarkan diagram panahnya tadi. Anggotanya itu M 2, 4, 6, 8, 10. N anggotanya 1, 2, 3, 5, 6. Nah, sekarang relasinya adalah 2 kali dari. Berarti 2 adalah 2 kali dari 1. Maka 2 itu kita hubungkan ke 1. Kita kasih tanda panah. Kemudian 4 itu 2 kali 2. Kita hubungkan. Nah, kalau 6 itu 2 kali 3. Nah, kalau 8 berarti 2 kali 4. Nah, tapi tidak ada di sini, maka tidak usah kita hubungkan. 10, 2 kali dari 5, maka 10 kita hubungkan ke 5. Inilah relasi 2 kali dari M ke N. Contoh yang kelima, masih dalam bentuk diagram panah. Relasinya adalah faktor dari anggota A 1, 2, 3, 5, anggota B 2, 6, 8, 9, 10. Nah, relasinya faktor dari. Masih ingat kalau faktor dari 2 adalah 1 dan 2. Faktor dari 6 itu 1, 2, 3, dan 6. Faktor dari 8 bisa 1, 2, kemudian 4, dan 8. Nah, berarti 1 itu adalah faktor dari semuanya. Karena kalau 9 faktornya 1, 3, 9 ya. Jadi 1 faktor dari 2, juga 1 faktor dari 6, 1 faktor dari 8, 1 faktor dari 9, 1 faktor dari 10. Kita kasih tanda panah. Yang jelas ya menghubungannya dari titik ke titik. 2 faktor dari 2. Nah, 2 juga faktor dari 6, 2 faktor dari 8, tapi 2 bukan faktor dari 9. 2 faktor dari 10. Agak ruwet tapi kelihatan ya. Lihatlah titiknya ini ada 4, ini ada 5 ya. Kemudian kalau 3 itu faktor dari 6 dan 9. 9 ya. Kemudian 5 itu faktor dari 5 dan 10, tapi adanya 10. Jadi 5 kita hubungkan ke 10. Inilah relasinya faktor dari. Kita lihat 1, ini ada 5 tanda panah, hubungan ke semua. 2 dihubungkan ke 2, 6, 8, dan 10. Kemudian 3 dihubungkan ke 6 dan 9. Kemudian 5 dihubungkan ke 10. Sekarang yang ke-6, relasi lebih dari. Nah, sekarang kita lihat. 2 itu lebih dari 1, apakah 2 lebih dari 3? Nah, ternyata 2 lebih dari 1. Berarti kita hubungkan. Ya. Kemudian 3. 3 itu lebih dari berapa? Nah, ternyata 3 hanya lebih dari 1. Karena 3 tidak mungkin lebih dari 3. Ya. Kemudian 4. Nah, 4 lebih dari 1 dan 4 juga lebih dari 3. Kemudian 5. 5 itu lebih dari 1, lebih dari 3. Tapi tidak lebih dari 5 ya. Kemudian 6. 6 itu lebih dari 1, lebih dari 3, dan lebih dari 5. Ya, inilah relasi lebih dari
K ke himpunan L. Masih banyak relasi-relasi yang lain. Harapan Ibu kamu bisa mengerjakan soal-soal relasi jika anggota himpunan A, himpunan B diketahui, juga relasinya diketahui. Sekarang supaya kamu lebih bisa, mari kita kerjakan latihan soal berikut. Mari kerjakan latihan soal berikut supaya kalian menjadi lebih bisa. A. Anggotanya 2, 3, 4, 5, 6, 8. B. 2, 3, 4, 8, 10, dan 16. Nyatakan relasi dari himpunan A ke himpunan B dengan diagram panah dan pasangan berurutan. Jika relasinya A. kurang dari, B. 2 kali dari, C. 1 lebihnya dari, dan D. akar dari. Jadi masing-masing dibuat diagram panahnya juga pasangan berurutannya. Untuk nomor 2, buatlah diagram panah dan himpunan pasangan berurutan dari relasi 3 kalinya dari. Dengan anggota K 6, 9, 12, 15, 21, 24, dan 27. Yang L 2, 3, 6, 8, 9, 10. Silahkan kerjakan supaya menjadi kalian lebih bisa. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.